Setelah menimbulkan polemik di masyarakat, pemerintah akhirnya melarang platform media sosial seperti TikTok untuk berjualan atau menjalankan bisnis e-commerce. Kehadiran TikTok Shop diklaim meresahkan karena dinilai mematikan usaha pedagang kecil atau UMKM. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk melarang media sosial sekaligus berperan sebagai e-commerce untuk melindungi UMKM. Hal ini dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Sejumlah pedagang online merasa keberatan dengan regulasi ini. Mereka bisa bertahan hingga saat ini karena berjualan melalui media sosial seperti TikTok Shop. Ada jutaan seller kayak seperti kita ini, yang dapatannya 1 juta, 2 juta, 500.000, bahkan 200.000 sehari, yang terbantu dengan adanya platform tersebut. Dan ada banyak orang. Ada banyak orang juga di balik kita semua, gak cuma kita doang. Terus kita juga nih, ada 1 jutaan seller punya ratusan atau puluhan karyawan yang perlu kita hidupin. Kalau ditutup, kita mau kasih makan apa? Dan kita juga asalnya dari Tanah Abang ya. Nih. Ya, jadi betul. ini salah satu seller Tanah Abang. Halo, selamat malam pemirsa. Polemik TikTok Shop yang dianggap mematikan usaha kecil kini sudah berakhir pemirsa. Karena pemerintah sudah secara resmi melarang media sosial untuk berperan sebagai e-commerce. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini merupakan solusi yang tepat? Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan? Untuk itulah Indonesia Business Forum bersama saya Gita Mahlika kali ini kembali membahas bagaimana kemudian polemik terkait dengan TikTok Shop ini dengan tema medsos dilarang berjualan, apakah UMKM yang buntung menjadi untung? Dan sudah bersama kami ada sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun yang hadir secara virtual. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama bergabung di studio TV One ada Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia IDEA, Mas Bima Laga. Selamat malam Mas Bima Laga. Malam Mbak Gita, apa kabar? Kabar baik Mas. Berikutnya juga ada konsultan digital dan influencer Mas Raymond Chin. Selamat malam, selamat berjumpa kembali Mas Raymond Chin. Selamat malam, akhirnya ketemu lagi ya? Ya, ketemu lagi setelah minggu lalu juga kita sudah berjumpa ya Mas. Dan juga bergabung secara virtual Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Bapak Usman Kansong. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, Bapak-Bapak ini sudah hadir di sini. Saya langsung awali ke Mas Raymond yang kita sudah berbincang juga pada Indonesia Business Forum pada tayangan minggu lalu. Kita kan membahas bagaimana polemik dari TikTok Shop ini kemudian semacam kemudian membebankan para pedagang di Tanah Abang karena akhirnya mereka tidak bisa berjualan lagi, mereka bahkan merugi begitu ya. Nah, dengan adanya sudah ada larangan-larangan seperti ini, apakah sebenarnya ini solusi yang tepat, Mas? Sebenarnya solusinya harus dilihat dari semua sisi ya. Pertama, kalau stand saya pribadi, kalau misalnya pemerintah udah ngomong sesuatu, saya nggak berani ngebantah gitu loh. Kita boleh punya opini, ini demokrasi. Kita bisa nggak setuju atau kita boleh setuju sama suatu hal. Tapi karena pribadi lihat juga dari Pak Jokowi udah keluarin statement yang keras, ya udah. Kalau saran saya ikutin aja gitu. Tapi apakah solusi? Pasti pertanyaan hotnya kayak gini. Oke, udah diregulasi, Tanah Abang bakal rame lagi nggak nih? Gitu, ya kan? Again, ini bukan jawaban yang satu dijawab terus jawabannya jadi satu lagi gitu. Jadi ini harus dilihat dari banyak aspek. Tapi yang pasti mungkin yang terjadi kayak gini. TikTok itu kan sebenarnya yang bermasalahin bukan cuma sekedar dia social commerce gitu kan. Tapi barang-barangnya kan. Ya. Barang-barang yang masuk bisa harga 100 perak, 200 perak, 500 perak. Sebenarnya memang ada daya saing di sana yang nggak bisa di-compete sama UMKM gitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa barang-barangnya ini harganya tidak masuk akal, ya kan? Dalam konteks tertentu iya benar, tidak masuk akal gitu. Analoginya pasti ada beberapa barang yang HPP-nya misalnya 1000 perak, kok bisa dijual 500 perak gitu kan. Jadi strateginya itu biasanya mereka udah ambil untung dari negara lain, atau dari penjualan di platform lain, atau dari penjualan di market lain gitu. Terus dijual murah di sini. Dan itu kan sebenarnya definisi atau arti predatory pricing. Kan itu sebenarnya yang bikin
UMKM ini susah bersaing gitu. Jadi jawabannya ya tergantung gitu. Jadi mungkin konteks pertama itu dulu kali ya. Yang penting produknya ini. Jangan ada membanting harga gitu. Oke. Artinya melihat pemerintah saat ini sudah melarang media sosial untuk berperan sebagai e-commerce, karena kalau tadi kita dengar pernyataan dari Mendak Pak Zulkifli Hasan bahwa sebenarnya tidak bisa sosial media ini juga berperan untuk berjualan, hanya bisa mempromosikan saja. Itu sudah tepatkah, Mas? Saya punya opini pribadi soal itu sebenarnya. Kalau soal business decision, sebenarnya di gabungan itu jenius sekali. Jenius ya, marketing tool yang bagus, ditambah dengan langsung ke e-commerce gitu. Kenyataannya kan kalau kita ngomong sebuah inovasi ya atau sebuah solusi dari sebuah platform digital gitu. Yang kita lihat itu bukan dari produknya doang, tapi dari dampaknya juga kan. Jadi kalau misalnya dipisah, concernnya kan mereka nggak boleh monopoli data, nggak boleh kayak kelihatan kayak udah punya marketnya, punya e-commerce-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya langsung dibilang apakah ini solusi yang terbaik, saya belum bisa kasih opini gitu. Karena kan ini baru kelihatan setelah regulasinya memberikan solusinya gitu. Jadi kalau sekarang saya masih pantau dulu. Oke. Berkaitan dengan regulasi, pada sore hari ini juga Menteri Perdagangan ini sudah menaikkan ada revisi dari sehingga menjadi Permendak 30 tahun 2023. 31 tahun 2023. Mas Bima Laga ini kemudian juga sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana teken revisi Permendak ini. Bagaimana kemudian melihat revisi ini? Apakah sudah tepat, Mas? Iya. Kalau kita melihat revisi aturan ini memang sejalan sebuah dinamika bisnis. Saya akan flashback e-commerce itu ke 2009-2010. Waktu pertama barang Tokopedia, Bukalapak, Blibli yang segala lain bermunculan. Kita tidak boleh melupakan social commerce itu sudah ada sebelumnya. Mungkin kalau masih ingat kita zaman Kaskus gitu ya, yang biasa kita berjualan dengan Rekber. Nah, Rekber itu berawal dari sosial media. Komunitas, dia berjualan, mendapatkan barang-barang yang memang sepemahaman secara komunitas gitu ya. Dan akhirnya difasilitasi dengan Rekber. Seiring dengan berjalannya waktu, adalah sebuah bisnis inovasi e-commerce di mana difasilitasi secara payment untuk memudahkan penjualan barang dan juga kenyamanan dan keamanan. Nah, dari tahun 2019 kita baru mempunyai aturan Permendak PP 80 tahun 2019, itu butuh waktu kurang lebih 10 tahun. Jadi aturan ini akan selalu left behind kalau saya boleh bilang. Karena perubahan itu cepat sekali. Nah, waktu tahun 2019 dan ada Permendak 50 tahun 2020, bermuncullah sebuah bisnis model baru yaitu social commerce. Di Permendak 50 hanya diatur 4 bisnis model. Marketplace, online retail, daily deals, dan price comparison. Nah, atau pembanding harga. Di Permendak 31 itu baru ada definisi mengenai social commerce sebagai pelaku usaha. Yaitu Permendak 31 yang diteken pada hari ini. Yang diteken pada kemarin dan baru dikeluarkan hari ini dan sudah bisa di-download di JDH. Nah, poinnya adalah di Permendak itu sudah clear bahwa social commerce menurut definisi tidak boleh ada payment, memfasilitasi payment di pasal 21.3. Nah, apakah ini artinya TikTok itu dilarang secara bisnis e-commerce? Harus dilihat dia bisa menjalankan bisnis secara sosial media. Tetapi kalau dia memang mau menjalankan bisnis secara e-commerce, memang dia harus ada aplikasi lain atau divert lain. Nah, sebenarnya ini kan bisa dilihat kalau kita sekarang menggunakan jasa transportasi online. Di situ kan sebenarnya paymentnya itu juga ada aplikasi lain kan. Misalnya kita pakai ini terus paymentnya apa gitu, paymentnya apa. Nah, dan sekarang bahkan paymentnya sudah bisa aplikasi gitu. Jadi di dalam hal teknologi, kenapa itu paymentnya dipisah aplikasi? Karena paymentnya itu juga harus rigid secara aturan kementerian sektoral yang berlaku. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan OJK. Sehingga kalau terjadi amit-amit kebocoran data, kehilangan uang, pemerintah bisa mengintervensi di situ.
Nah, kehadiran Permendak 31 adalah saya rasa tujuan pemerintah adalah untuk mengatur. Itu yang poin pertama, untuk mengatur dan melihat. Nah, tetapi apakah ini menimbulkan efek kepada orang yang berjualan? Nah, bagi saya sekarang saya kacamata entrepreneur. Saya juga sebagai CEO Hijab, TikTok itu saya anggap sebagai salah satu revenue channel. Karena saya punya channel online website, saya punya channel aplikasi, saya punya channel Instagram gitu ya. Tetapi dan saya juga channel TikTok ini cuan sekali, betul, dan sangat sekarang profitable. sedang growing. Jadi saya tuh di kantor sampai mempunyai ruangan khusus live streaming, Mbak. Jadi kayak kubikel gitu ya, biar suaranya nggak keluar, ada prompter dan segala macam. Nah, inilah yang harus dilihat apakah memang aturan ini akan berdampak dan berapa persen sih Mas Bima? Masing-masing beda-beda. Mungkin di usaha saya let's say 5-10% dari penjualan keseluruhan. Tapi mungkin ada yang lebih karena saya juga punya channel offline toko-toko. Tapi bahkan ada yang menggantungkan channelnya mungkin lebih dari 30% itu dari TikTok. Ini sebenarnya yang harus dipikirkan secara bersama-sama bagaimana efek dari aturan ini sehingga UMKM yang terkena dampak yang tadi dalam pembuka itu disebutkan juga bisa melihat alternatif lain berjualan sehingga secara revenue streamnya dia tidak berkurang. Oke, gitu. Yang menjadi permasalahan kan adalah banyak kemudian UMKM yang juga berjualan di TikTok Shop ini. Mereka ini sudah mulai beradaptasi, baru mulai beradaptasi secara digital, tapi ternyata ada aturan seperti ini, banyak juga ternyata UMKM yang kemudian dirugikan. Ini bagaimana kemudian tanggapan juga ya dari Mas Raymond, dan nanti kita akan tanya juga tanggapan langsung dari Kemenkominfo, tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali. Ya, saya langsung ke Pak Usman kalau kalau begitu ya, menyambung pertanyaan tadi sebelum iklan. Pak Usman, ini kan banyak juga sebenarnya para pedagang UMKM kecil yang akhirnya sudah bisa beradaptasi secara teknologi, jualan di live TikTok atau TikTok Shop, tapi ternyata sudah ada aturan yang seperti ini jadi menghambat mereka. Gimana dari pemerintah melihatnya, Pak? Ya, pemerintah sebetulnya tidak melarang sama sekali ya bahwa orang berjualan di media sosial ya, tetapi ingin mengatur. Jadi dipisahkan antara media sosial dengan e-commerce. Jadi masyarakat tetap bisa berjualan lewat e-commerce. Untuk di media sosial hanya boleh berpromosi, tapi di e-commerce ya bisa promosi, bisa jualan, bisa transaksi sekalian. Jadi ini adalah sifatnya seperti tadi Mas Bima sampaikan, pengaturan ya, bukan pelarangan. Jadi orang tetap bisa berjualan kok lewat e-commerce atau TikTok Shop nanti yang mestinya akan segera dipisahkan dari sosial medianya begitu. Oke, Pak, ini mungkin memperjelas juga karena Permendak nomor 31 tahun 2023 ini kan baru ada konferensi persnya baru tadi sore, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa sebenarnya pemisahan yang dilakukan bahwa sosial media tidak bisa berperan sebagai e-commerce tapi tetap bisa berjualan, ini seperti apa? Mungkin bisa diberi penjelasan juga. Iya, jadi tadi dalam jumpa pers juga Mendak Pak Zulkifli Hasan mengatakan memberi waktu 1 pekan ya kepada TikTok ya untuk memisahkan e-commerce-nya yang dia sebut social commerce itu harus keluar dari TikTok sebagai sosial media untuk menjadi e-commerce begitu. Nah, jadi di e-commerce inilah masyarakat ini bisa berjualan, bisa bertransaksi, bisa berpromosi begitu. Tetapi di sosial medianya ya seperti tujuan TikTok bermedia sosial begitu, bermedia sosial di TikTok. Jadi tidak untuk berjualan dalam arti bertransaksi ya, kalau berpromosi masih boleh begitu. Jadi ini diberi waktu 1 minggu kepada TikTok untuk memisahkan antara sosial media, TikTok sebagai sosial media dan TikTok Shop sebagai e-commerce. Oke, Pak, berkaitan dengan ini dari TikTok sendiri, apakah sudah ada pengajuan juga tentang berdasarkan revisi dari Permendak nomor 31 ini? Sudah ada pengajuan memang pemisahan bahwa dipisah dari sosial media dengan e-commerce ini, Pak?
Iya, kita sudah menerima surat dari TikTok, tetapi memang sebelum Permendak ini ditandatangani. Ya, ketika ramai di ruang publik bahwa pemerintah akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020, ya maka TikTok juga merespons dengan mengirim surat termasuk juga ke Kominfo. TikTok mengatakan ya nanti kalau regulasinya keluar tentu TikTok akan mematuhi regulasi tersebut. Sembari dia menjelaskan beberapa hal terkait yang ramai di ruang publik, misalnya soal predatory pricing, soal kemudian berapa banyak orang yang selama ini memanfaatkan TikTok untuk berjualan secara online. Nah, jadi prinsipnya TikTok ya namanya juga regulasi ya, dia kan bersifat memaksa. TikTok diberi waktu 1 pekan untuk memisahkan sosial commerce yang menjadi e-commerce dari TikTok sebagai sosial media begitu. Jadi ya memang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi tentu akan ada sanksinya begitu. Oke, jadi seminggu ini masih bisa, Pak? Ya dikasih waktu 1 minggu. Kalau TikTok misalnya besok memisahkan ya tidak apa-apa juga. Tapi paling lambat 1 minggu. Ya kalau 1 minggu dia belum memisahkan ya tentu akan ada langkah-langkah sebagaimana diatur dalam PP 71 tahun 2019. Ya kepada TikToknya kalau tidak melakukan ya ini mulai teguran sampai nanti pemblokiran begitu. Sementara kalau TikTok nanti memisahkan sosial commerce-nya menjadi e-commerce dari TikTok sebagai media sosial, maka TikTok sebagai e-commerce, TikTok Shop itu dia harus beregistrasi atau meregistrasi mendaftar sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Oke, baik. Selain TikTok, apakah ada lagi, Pak? Ya, kalau kita lihat yang namanya hukum kan, aturan, peraturan perundang-undangan ada prinsip equality before the law, persamaan di muka hukum. Ya, jadi nanti akan diperiksa juga kalau ada sosial media yang punya istilahnya sosial commerce itu tadi tentu akan ya harus juga memisahkan sosial commerce-nya menjadi e-commerce dari platformnya sebagai media sosial begitu. Oke, sejauh ini kan kita tahu Pak bahwa user atau pemakai atau pengguna dari TikTok ini begitu masif dan juga begitu banyak. Tapi sebenarnya berdasarkan catatan dari kementerian mungkin, apakah juga ada sosial media lain seperti TikTok yang juga seperti ini sebenarnya Pak? Ya, nanti kita akan coba lihat ya, kita periksa ya apakah ada sosial media lain yang berfungsi juga sebagai sosial commerce, ya dia harus memisahkan sosial commerce-nya itu dari e-commerce. Kalau tidak, maka akan ada langkah-langkah hukum terhadap mereka begitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Raymond. Mas Raymond, artinya kan juga ada pemisahan langsung ya di TikTok ini. Ketika sudah dilakukan pemisahan sosial media, TikTok, kemudian e-commerce TikTok, ini dampaknya seperti apa Mas Raymond melihatnya? Jangan lupa loh, kayak sebenarnya semua permasalahan itu muncul dari commerce-nya. Selama ini kalau TikTok jalan sebagai sosial media, saya rasa belum nggak ada yang terlalu komplain gimana ya. Kita ngelihat ini sebagai marketing tool yang sangat bagus dari awal. Jadi kayak bikin video, tidak perlu ada follower, tapi bisa viral, bisa mendapatkan pendapatan. Sebenarnya itu kan nggak pernah dipermasalahin gitu. Tapi muncul masalahnya tuh pas masuk ke commerce. Kalau diperhatiin secara skenario-nya, problem ini mulai dari mana? Itu pas harga-harga mulai udah terlalu murah untuk bikin yang lain tidak bersaing. Terus pertanyaan kok bisa begitu? Kita lihat lagi parent company-nya, induknya, yaitu ByteDance. Tahun lalu pendapatan 80 miliar dolar. Wah, lebih gede daripada Myanmar tuh GDP-nya. Jadi cara mainnya pasti berbeda pas masuk ke Indonesia kan. Jadi mereka punya amunisi yang sangat banyak. Jadi dampaknya takutnya terulang lagi persaingan bisnis yang tidak sehat. Kayak zaman-zaman e-commerce yang bakar-bakar uang, promo-promo. Ya. Jadi dampaknya gimana kalau kita level the playing field? Mainnya bareng-bareng di medan yang sama, jadi kita nggak paksa sesama pemain untuk persaingan bisnis yang nggak sehat. Dan ini sebenarnya juga bagus untuk konsumen kalau menurut saya pribadi gitu. Artinya kan kalau kita lihat sebenarnya dari e-commerce ini sudah ada banyak kemudian bisa dikatakan pesaing-pesaingnya TikTok. Ini kan artinya ada banyak juga yang diuntungkan dalam hal ini, Mas. Kalau secara bisnis
Jelas, TikTok karena kompetitor yang sangat kuat ya di space digital ya. Sebenarnya yang diuntungkan, yang perlu dipikirin juga yang diuntungkan kan kalau dari sisi pandang pemerintah ya, karena ini narasinya adalah untuk menolong UMKM. Yang bikin Indonesia itu tahan banting di saat kemarin ekonomi badai, itu karena UMKM sebenarnya kan, konsumsi dalam negeri, kontribusi GDP paling gede di negara kita. Jadi pas kita ngelihat power dari e-commerce, power dari digital, itu sebenarnya nggak sebanding dengan power of UMKM sebenarnya. UMKM adalah tulang punggung kita beneran kan. Nah jadi kan sebenarnya yang coba saya pelajari, walaupun saya nggak bisa kasih clear ini benar atau ini salah, karena ini multidimensional ya. Adalah ya udah sekarang saya pantau dulu. Kalau pemerintah ngomong apa dan Pak Presiden juga udah buka suara, kita follow the lead dulu, lihat situasinya karena ini semua kan masih spekulasi. Kita nggak tahu sebenarnya bakal jadi apa, dipantau dulu kalau saya. Oke, Mas Bima Laga, pertanyaan yang sama juga, dengan pemisahan seperti ini, apakah mungkin ada pesaing-pesaingnya atau kompetitor-kompetitor TikTok lainnya yang juga diuntungkan? Karena kan bisa jadi user atau pengguna ini jadi beralih ke platform lain. Iya, tadi poin bagus disampaikan Mas Raymond bahwa harus dilihat secara bagaimana aturan ini bisa menciptakan ekosistem yang sehat. Tetapi memang belum diatur di dalam peraturan ini, saya juga pernah memberikan masukan, yaitu bagaimana persaingan itu bisa lebih sehat dengan tidak menggunakan metode bakar uang contohnya. Ya kan? Karena kalau metode bakar uang yang lagi banyak duit itu kan winner take all. Ya kan? Contoh kita nggak bicara barang lokal dan barang import. Even barang lokal, tapi kalau jualan di platform itu disubsidi barangnya misalnya 100.000 disubsidi 40.000, orang pada beli di situ gak Mbak? Ya kan kita nggak bicara barang lokal atau import deh. Taruhlah barang ini lokal. Tetapi satu platform ini punya daya income yang gede banget dan dia mau spending untuk nguasain market gitu. Nah ini sebenarnya kita harus melihat bagaimana aturan ini bisa menciptakan ekosistem. Makanya di dalam aturan ini, marketplace itu dilarang menjadi produsen di dalam aturan ini. Kenapa? Karena kalau dia punya marketplace, terus dia punya data, dia tahu apa yang lagi laku kaos kaki gitu ya. Ya udah, dia bikin aja kaos kaki maklon gitu dari negara mana gitu ya. Terus dia jual di Indonesia. Apa yang terjadi di market kita? Itu kan nggak akan sehat kan? Karena dia udah punya algoritmanya dan dia punya media promosi dengan budget yang besar sekali, itu sebenarnya harus dilihat juga bagaimana sebuah aturan ini bisa menciptakan ekosistem persaingan yang sehat. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat, betul. Tapi apakah industrinya akan sehat? Jawabannya belum tentu. Gitu. Oke, tadi poin menarik bahwa sebenarnya e-commerce ini tidak boleh menjadi produsen. Tapi menurut pandangan atau mungkin pengamatan dari Mas Bima Laga sendiri, apakah sebenarnya jangan-jangan ada e-commerce lainnya juga selama ini mungkin seperti TikTok juga? Sampai dengan saat sebelum ada revisi dari Permendak 31 itu kita udah ada revisi Permendak 50 kan. Kita sudah mempunyai aturannya dan pengawasannya itu sudah ada di PKTN atau perlindungan tatip niaga. Nah, di situ adalah tugas pemerintah sebenarnya yang bisa melihat dan kita sebagai asosiasi kalau ditemukan peredaran barang yang melanggar, kita tuh dikirimin surat, Mbak. Dan surat itu kita teruskan ke player anggota IDEA dan dalam waktu mungkin 2 kali 24 jam linknya itu di take down. Kita sudah MOU dengan BPOM, dengan Dirjen Haki untuk pelanggaran intelektual gitu ya, dengan Kementerian Perdagangan dalam hal ini Tatip Niaga gitu. Dan ini memang metode yang kita ciptakan untuk menciptakan iklim perdagangan yang memang sehat gitu. Jadi hal-hal seperti ini selalu kita suarakan di dalam edukasi dan TikTok juga merupakan bagian dari anggota IDEA. Semua platform e-commerce yang besar-besar itu juga merupakan anggota IDEA. Untuk menjadi anggota IDEA itu harus berbadan hukum di Indonesia. Dan karena kita berbadan hukum, apapun aturan pemerintah, kita juga harus tunduk kepada aturan pemerintah gitu. Mungkin sedikit ke Mas Raymond. Mas Raymond tadi bicara juga soal bakar-bakar duit tadi ya. Ini apakah ada juga ya mungkin beberapa e-commerce yang tadi bicara soal produk, misalnya produk dari China atau dari negara-negara lain, yang ini kemudian bicara soal rebranding, dijual lagi juga dengan harga yang bersaing, bahkan harga yang sangat murah. Ini saya ngomong di luar konteks e-commerce ya. Saya tuh penganut melindungi
apa yang jadi gini, kita harus tahu daya saing kita. Saya harus jujur-jujuran ya. Kalau misalnya kita diminta head to head bersaing produknya dengan produk dari Tiongkok, dengan manufacturing, kapabilitas, logistik, teknologi yang mereka punya, pasti kalah gitu loh. Jadi ada realitanya di sana gitu. Di luar dari e-commerce, e-commerce di sini kan kendaraan. Apakah e-commerce itu bisa menjadi kendaraan untuk tiba-tiba barang yang jujur aja lebih superior, lebih murah, dan lebih hebat dalam segala aspek masuk ke Indonesia? Of course pasti kita mikirnya daya saing kita tuh gimana nanti masa depannya gitu. Yang benar yang seharusnya adalah yaudah kita naikin pelan-pelan. Gimana cara semua UMKM, semua seller-seller, semua produsen ini pelan-pelan naik level. Tapi kan itu nggak terjadi dalam satu hari. Sedangkan kalau misalnya satu entitas dengan uang yang sangat banyak masuk ke market ini, dibanjirkan, itu kan dalam waktu yang cepat. Ini nggak waktu lama loh pas semua masalah ini terjadi. Jadi makanya harus ada tindakan yang cepat gitu. Jadi dilihat perspektifnya di sini bukan cuma e-commerce-nya doang, tapi makanya Mendak juga turun tangan, makanya peredaran barang harus dijaga, impor ilegal jadi harus diperhatikan lagi, yang $100 itu jadi juga difinalin, jadi bercabang kemana-mana, jadi lebih ke produk yang menjaga persaingan di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian menjaga produk persaingan di Indonesia, karena selama ini ada isu juga yang dibahas barang-barang yang dijual ini kan sangat murah, diduga ini juga merupakan barang impor. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Pak Usman sesaat lagi, pemirsa, kami kembali. Setelah menimbulkan polemik di masyarakat, kurang setuju sih, karena kan dari medsos itu kita nggak perlu bayar lapak kan gitu Kak. Mungkin kalau misalkan nantinya kita diharuskan membayar kayak misalkan pajak sekian persen dari hasil penjualan kita, itu it's okay. Cuman kayaknya kalau misalkan benar-benar dilarang itu kayaknya jangan gitu. Kalau menurut gue lebih, kalau untuk pelarangannya gue kurang setuju sih ya, karena banyak juga untuk pedagang-pedagang yang mulai dagang itu dari media sosial juga, dan untuk pedagang-pedagang di luar sana yang belum masuk ke media sosial, kalau saya sih saraninnya lebih baik dia dikasih bimbingan ya, gimana caranya dia untuk bisa dagang lewat media sosial tersebut, jadi biar ya sama-sama win-win solution aja lah gitu. Menurut saya setuju ya, karena di satu sisi itu menutup pencarian pedagang-pedagang konvensional. Jadi itu nggak seimbang gitu persaingannya, seperti itu sih. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana suara masyarakat, Pak Usman, setelah revisi atau Permendak nomor 31 tahun 2023 ini diteken, sepertinya menimbulkan pro dan juga kontra. Bagaimana pemerintah menanggapi ini, Pak? Iya, jadi memang regulasi itu tidak bisa menyenangkan semua orang ya, selalu ada pro kontra ya, tetapi yakinlah bahwa niat pemerintah negara ini mengeluarkan regulasi adalah untuk mengatur. Bukankah tugas government adalah to govern, tugas pemerintah adalah mengatur begitu. Nah, pengaturan ini memang sangat diperlukan di era perkembangan teknologi digital. Betul, kita sering sekali regulasinya itu terlambat dari perkembangan dunia digital. Ya, tetapi bukan berarti kita berhenti mengatur segala sesuatu terkait dengan teknologi digital. Pengaturan itu dibutuhkan adalah untuk menahan laju dampak negatif dari sebuah perkembangan teknologi. Ya, karena itu regulasi yang baru, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 ini ya sebetulnya juga adalah untuk mengatur perlindungan ya kepada UMKM kita. Ya, bukan cuma urusan Tanah Abang ini, tetapi UMKM secara umum begitu. Dan saya kira tadi sudah saya sampaikan, bukan melarang orang berjualan di media sosial, ya sebatas promosi tentu boleh, tetapi kalau mau berjualan disalurkan di e-commerce, ya di e-commerce, di TikTok Shop yang nanti saya kira juga akan
beralih menjadi e-commerce dengan adanya aturan ini begitu. Jadi kita ingin mencari keseimbangan, ya ingin mencari keseimbangan. Regulasi itu kan menjembatani ya antara berbagai kepentingan ya, tetapi mungkin ada yang merasa dirugikan di awal ya, tetapi kita coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya kalau ada persoalan-persoalan yang muncul di belakang hari, saya kira kita juga tidak ragu untuk melakukan revisi misalnya begitu. Misalnya Undang-Undang ITE sendiri saja itu sudah 3 kali ya direvisi. ITE ini kan terkait dengan perkembangan teknologi karena kita harus mengejar perkembangan teknologi ini. Iya. Pak Usman, yang menjadi pertanyaan juga kan sebenarnya isu yang dibahas barang-barang yang dijual ini sangat murah dan juga ada juga yang membicarakan terkait dengan algoritma, kemudian kenapa ini bisa ditaruh sebagai FYP, bahkan dugaan jangan-jangan barang-barang tersebut adalah barang impor, Pak. Ini tanggapan pemerintah bagaimana kemudian juga untuk tentunya atas nama UMKM untuk menyelamatkan UMKM regulasi ini? Iya, jadi masalah algoritma ini juga perlu pengaturan, ya perlu pengaturan. Ya misalnya di Perpres yang mengatur ekosistem bisnis media dalam berhadapan dengan atau dalam korelasinya dengan platform digital, persoalan algoritma juga menjadi isu begitu. Dan dalam urusan algoritma ini ya TikTok memang sudah menjelaskan bahwa algoritmanya tidak diatur sedemikian rupa dan seterusnya ya, tetapi secara teknologi sebetulnya algoritma ini mengatur sehingga yang muncul misalnya barang-barang tertentu saja. Nah ini algoritma ini sekarang is the king begitu ya, algorithm is the king ya, algoritma itu adalah raja sekarang itu ya, karena itu memang urusan algoritma juga perlu diatur sebetulnya, sementara urusan-urusan lain yang terkait dengan perdagangan tentu menjadi urusan Kementerian Perdagangan ya, misalnya barang yang masuk tidak dikenai pajak begitu ya, kemudian ada predatory pricing dan lain-lain, tentu ini juga menjadi perhatian kita begitu. Oke, saya langsung ke Mas Bima Laga. Bagaimana kemudian praktik di luar negeri ya? Karena ada juga beberapa negara ini juga bahkan tidak hanya memban, melakukan pemisahan juga untuk aplikasi TikTok ini. Iya, jadi bisa dilihat beberapa negara ada yang melakukan device ban. Device ban tuh ada pemerintahnya tidak boleh menginstal aplikasi tersebut, tetapi masyarakat umum bisa. Ada yang memang memban secara keseluruhan karena geopolitik dan lain-lain gitu. Nah, pemerintah Indonesia nih berkiblat kemana nih pertanyaannya gitu ya. Tentunya benchmark menjadi penting, tetapi ciri khas pemerintah kita dalam sisi pengaturan pasti mempunyai kedaulatan dalam perlindungan UMKM atau produk lokal. Nah, bagaimana sebenarnya kalau dari saya melihatnya, bagaimana aturan ini bisa mengimplementasi penguatan produk lokal itu sendiri, Mbak. Jadi produk lokal juga sekarang banyak berjualan di TikTok gitu ya. Sepatu yang saya pakai Brodo gitu, contohnya dia juga jualan di TikTok dan yang lain-lain. Tetapi bagaimana setelah pemisahan aplikasi, apakah efek dominonya itu nanti akan ada gitu? Kan kita belum tahu nih, karena kita baru saja disahkan, nanti menurut Pak Usman akan dikasih waktu 1 minggu gitu. Efek dominonya dugaannya akan seperti apa? Nah, seperti judul kita ini, apakah mereka akan untung atau buntung gitu kan? Ya kan, seperti judul. Dan itu bisa dilihat saya rasa saat kita berdiskusi kembali melihat tren pasar yang nanti akan terjadi. Dan langkah apa yang akan dilakukan TikTok itu sendiri? Apakah dia akan men-shutdown atau dia akan membuat aplikasi? Saya rasa yang berhak menjawab adalah TikTok itu sendiri. Gitu. Oke. Mas Raymond, jadi ini sebenarnya dengan aturan seperti ini menjadi solusi atau tidak? Karena kembali lagi atas nama UMKM ini kan. Pemerintah kan pasti ada background-nya ya, alasan kenapa ini semua dipilih gitu. Solusi, kalau misalnya dalam konteks UMKM, sepertinya sih iya gitu. Karena kan sebenarnya problem utamanya again adalah produknya yang terlalu murah, dan sorry to say banyak UMKM belum bisa ngejar digitalisasi. Mereka butuh waktu, ya kan. Soalnya banyak suara yang bilang kayak UMKM harusnya semuanya naik level, harusnya semuanya diajarkan. Yes, idealnya begitu. Seluruh Indonesia kalau UMKM-nya digital dan mereka mengerti jualan di TikTok, jualan di platform manapun,
itu idealnya. Tapi kan kemarin ada diundang juga sebagai narasumber ya. Ada yang misalnya dari lulusan SD misalnya, ada yang berpendidikannya belum terlalu tinggi gitu. Kita harus tahu juga, pasti ada gapnya untuk mengejar, untuk digitalisasi. Jadi sekarang mungkin ini, kalau asumsi saya ini langkah pemerintah untuk memelankan itu. Jadi at least nggak terlalu cepat gitu, pas masuk semua digitalisasi, produk yang superior masuk, kasih waktu buat kita catch up. Sebenarnya kan itu agendanya, how to level the playing field. Gitu. Jadi kalau menurut opini saya sih kayak gitu. Oke, terlalu cepat ini seperti apa kemudian dari pemerintah melihatnya supaya para UMKM ini bisa terselamatkan dan tentunya dengan aturan ini UMKM ini bisa terselamatkan, Pak Usman? Iya, jadi selain kita mengatur melalui regulasi ya supaya tercipta fair playing field, kita juga tentu saja menaikkan kapasitas UMKM dalam konteks teknologi digital. Ya, Kominfo misalnya punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM. Bekerja sama juga kita dengan IDEA, kita ingin mengupgrade UMKM kita itu sampai 30 juta di tahun 2024. Sekarang itu 20 juta yang sudah onboarding, artinya sudah masuk ke pasar ekonomi digital. Nah, jadi sembari kita membuat regulasi, kita juga sebetulnya berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM dalam mengimbangi kemajuan teknologi digital. Jadi kita lakukan semua begitu dari hulu ke hilir. Jadi transformasi digital yang kita lakukan ini sekarang ini adalah pertama adalah infrastrukturnya, ya, kemudian juga sumber daya manusianya. Nah, ini di aspek sumber daya manusia ketika kita mengedukasi, meliterasi UMKM kita untuk masuk ke pasar digital. Dan yang ketiga adalah regulasi, jangan lupa regulasi. Kalau ditanya aliran regulasi kita itu mengarah kemana, sejauh bacaan saya ya kita lebih moderat ya, kita lebih cenderung meniru Uni Eropa ya ketimbang misalnya Tiongkok yang terlalu ketat atau Amerika yang terlalu longgar begitu. Jadi regulasi kita itu sangat moderat termasuk dalam konteks Permendak 31 2023 ini moderat sekali. Kita tidak menutup begitu ya, menutup akses masyarakat untuk berjualan di media sosial misalnya seperti di negara lain, bahkan TikTok-nya sendiri di-ban begitu di India, di Amerika dan di beberapa negara lain. Oke. Mas Bima Laga kan mengatakan bahwa ada kemungkinan, ini masih kemungkinan, ada kemudian efek domino ketika Permendak ini dikejawantahkan dan kemudian diterapkan. Pemerintah melihat seperti apa nanti proyeksi ke depannya ketika aturan ini diberlakukan nanti, Pak? Iya, jadi tentu ada argumen. Ya, argumennya adalah untuk melindungi UMKM. Dengan demikian proyeksi pemerintah bahwa UMKM kita itu akan terlindungi, ya akan terlindungi tanpa melarang yang sudah masuk di pasar media sosial ini dengan berjualan di media sosial ini betul-betul dilarang, terhambat begitu. Jadi saya kira dua-dua ini akan beriringan, ya akan maju bersama-sama begitu. UMKM-nya terlindungi sembari juga ditingkatkan kualitasnya dalam konteks kemajuan teknologi digital, tetapi yang sudah masuk ini juga tetap bisa. Ya tetap bisa, hanya saja mereka diatur, disalurkan ke e-commerce itu, bukan ke media sosial. Jadi itu argumen pemerintah proyeksinya. Tapi sekali lagi kita juga akan melihat, karena perkembangan teknologi ini kan begitu cepat, dan kita tidak ada persoalan, kita tidak ragu kalau memang harus kita revisi ke depannya demi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perkembangan sosial di masyarakat begitu. Baik, oke. Saya juga ingin nanti tanggapan dari Mas Raymond bagaimana melihat apabila betul aturan ini nanti diberlakukan, efek-efeknya seperti apa, terutama untuk UMKM. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, langsung ke Mas Raymond. Kebijakan ini apakah akan semakin meningkatkan UMKM, menaikkan harkat dan juga derajat UMKM, atau mempercepat revolusi lokal istilahnya ya, Mas? Ya, revolusi lokal itu non-profit saya ya, untuk membina UMKM secara gratis, lagi dibentuk. Saya ada ngutip pidato dari Pak Jokowi, saya lihat di satu video gitu, dia bilang, ekonomi digital harusnya menciptakan ekonomi baru
tanpa membunuh ekonomi lama. Jadi saya mau coba artiin pemikirannya beliau. Misalnya dengan TikTok masuk, bilang kan narasinya UMKM terancam. Korelasinya menurut saya adalah barang yang terlalu murah. Lama-lama konsumen yang biasa di offline, di UMKM, pelan-pelan ke online semua, pelan-pelan. Ditinggal dong, karena di online jauh lebih murah, jauh lebih bagus, jauh lebih apa. Dan itu kalau terlalu cepat dan dibiarkan terlalu lama, menurut saya behavior-nya bakal stick. Behavior konsumen itu bakal semuanya pindah dari UMKM offline ke online gitu. Nanti ada yang bilang, aduh UMKM harus adjust dong, mereka harus belajar digitalisasi gitu. Lebih mudah dikatakan dibanding dilakukan. Saya first hand ngelatih orang yang benar-benar dari pendidikan SMP gitu, sampai ngerti Instagram, ngerti marketplace, ngerti e-commerce, itu butuh waktu yang lumayan lama gitu. Jadi kalau saya lihat dari perspektif asumsi ya, perspektif dari pemerintah adalah harus di slow down the process. Gimana cara semuanya catch up dulu, mengejar, gimana cara gak ada yang tertinggal, dan harus dijaga barang-barangnya itu tidak, menurut saya concern yang paling utama tuh barang-barangnya tidak predatory. Karena cepat atau lambat, dikasih satu tempat barangnya sangat murah, semua bakal ke sana. Yang lama-lama ini ditinggalkan, yang lama ditinggalkan mereka nggak punya market. Saya pakai analogi yang simpel aja, itu pas kepikiran pas lihat pidatonya Pak Jokowi sih. Oke, pertanyaan yang sama Mas Bima Laga. Akan terkejarkah kalau bicara tadi mengejar UMKM ini dengan adanya peraturan ini dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat, Mas? Iya, saya rasa tugas UMKM ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya dari sisi pemerintah, stakeholder, swasta, dan juga semua lapisan masyarakat. Nah, tadi saya sempat menjelaskan waktu kita offline bahwa sebelumnya UMKM itu saat berjualan pertama kali, dia akan berjualan ke inner cycle-nya. Jadi antar teman, dia mengupload status sosial media dia, tapi belum bisa payment di situ. Makanya saya bilang social commerce tuh sebenarnya udah lama gitu. Tetapi setelah dia ada yang beli dari update status dan kenal, selanjutnya adalah dia berjualan dengan orang yang dia tidak kenal. Dalam hal ini adalah di marketplace gitu. Baru habis itu insya Allah nanti dia bisa ekspor. Nah tetapi yang terjadi sekarang dari sosial media kan langsung loncat nih. Ya karena di social commerce algoritmanya udah bisa langsung melihat semua nih gitu. Nah persiapan itu tentunya membutuhkan juga persiapan dari UMKM itu sendiri. Baik itu dari sisi marketing, dari sisi pengiriman produk, delivery, logistik dan yang lain-lain. Nah pengaturan inilah yang dilihat pemerintah mesti ikut mengatur. Makanya di dalam aturan ini harus dilihat secara holistik bahwa aturan ini juga mengatur satu, marketplace tidak boleh menjadi produsen. Udah jelas, sehingga source of barangnya tidak hanya dikuasai oleh satu aja. Yang kedua, social commerce tidak boleh menyediakan payment, ya kan? Jadi dia harus menjadi satu entity terpisah. Yang kedua, jangan salah. Yang ketiga adalah kita juga ada pengaturan untuk cross border kan, transaksi langsung. Transaksi langsung dengan nominal minimal 100 US dollar itu dilarang. Diperbolehkan nanti kalau ada positive list. Yang dimana itu harus ada pengajuan dan dilihat dari pemerintah bahwa barangnya tidak ada di Indonesia sehingga diperbolehkan. Dan sekarang de minimis kita tuh sudah paling rendah. De minimis itu kalau misalnya arus barang kirim langsung, kita itu sekarang lebih dari $5, kurs sekarang 17.500 ya, orang masih mikirnya kurs 10.000 ya. Udah 75.000, itu kita sekarang sudah bayar pajak. Yang artinya kalau kita beli let's say di platform luar negeri, itu pemerintah sudah dapat benefitnya. Nah, pengaturan ini adalah untuk menciptakan, tujuannya adalah untuk menciptakan lokal ekosistem dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini UMKM juga bisa meng-create value. Ya, itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau kita compete dengan hanya mengandalkan perlindungan tanpa ada kita meng-create value, kita juga tidak akan bisa catch up. Terima kasih. Terakhir Pak Usman, nasib UMKM apakah pasti pesimis akan semakin membaik dengan adanya aturan ini Pak? Iya, saya kira pemerintah optimistis ya bahwa UMKM kita bukan cuma terlindungi ya lewat peraturan ini, tetapi juga lewat kebijakan yang lain ya ini yakni upgrade kapasitas UMKM untuk memasuki pasar digital. Saya kira UMKM kita ini akan tumbuh secara baik begitu. Baik. Oke,
kita akan tunggu bagaimana ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Usman Kansong, terima kasih Mas Raymond, terima kasih juga Mas Bima Laget sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.